dalam memahami Quran dan As-Sunnah yang merupakan pegangannya orang Muhammadiyah. Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran hadis. Tapi sebenarnya tidak mudah. Maksud tidak mudah itu begini. Memahami Quran itu penting. Kalau kita tidak bisa memahami Quran, berbahaya. Contoh ini, seorang murtadin bernama siapa ya? Yang dari Islam lalu murtad. Dia bilang bahwa ajaran Quran ini ajaran yang tidak cocok untuk kemanusiaan. Dia sampaikan Quran surat 2 ayat 191. Yang intinya menunjukkan ayat-ayat ini ayat yang radikal, kekerasan. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dia bawa ayat. Terus kita gak menguasai Quran, gak bisa bantah. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh lagi misalnya dalam Quran itu disebutkan begini. Laqad kafarol ladina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari 3 Tuhan. Yang mendoktrinkan seperti itu adalah orang Nasrani. Dikatakan oleh Allah laqad kafaro. Jadi teman-teman kafaro wis kafir. Ini kan fi'il madhi. Tapi kalau kita lihat yang lain tidak seperti itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat dan beramal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Jadi disimpulkan kalau 4 kelompok tadi itu pokoknya melakukan 3 hal tadi selamat. Yahudi, Nasrani selamat. Bertentangan dengan ayat yang pertama tadi itu. Nah ini perlu pemahaman. Ya itu salah satu contohnya seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Paling tidak kita memahami, tahu di dalam Quran itu ada ayat-ayat yang khos, ada ayat-ayat yang am. Ayat-ayat yang khos itu ayat-ayat yang khusus. Karena ada satu masalah, Allah berikan solusi yang disebut ayat-ayat khos. Biasanya coraknya itu mesti coraknya keras. Contoh, ya ayuhan nabi, hai nabi, harridil mu'minina alal qital. Kobarkan semangat orang yang beriman untuk berperang. Lo disuruh berbuat keras nih. Yang mengatakan siapa? Allah. Nah itu sebaliknya kalau kita misalnya ini kita buang aja karena keras. Berarti kita mengkufuri ayat itu. Kita pakai yang lemah-lemah saja. Berarti mengimani yang itu. Berarti tingkah pola kita kalau melakukan seperti itu berarti iman sebagian kitab, kufur kepada sebagian lainnya. Atau dibalik. Pakai yang moderat saja. Ya sama aja. Karena Islamnya Nabi itu berpegang pada Quran. Nah dalam Quran itu yang dilakukan juga coraknya keras, juga coraknya moderat. Nah, rata-rata yang solusi itu mesti keras. Nah ini yang perlu kita untuk pahami. Kita harus bedakan ayat khos atau ayat am. Maka yang dibawakan oleh Saifuddin Ibrahim tadi yang saya bilang Quran surat 2 ayat 191 itu ayat khos. Karena ada sebab. Nah mereka membawa ayat itu sebenarnya dia nggak ngerti. Tapi karena kita sendiri juga nggak ngerti ya nggak bisa bantah.
Itu sudah tahu kita. Orang seperti itu berarti dia tidak mengerti ayat-ayat am dan ayat khos. Ayat khos dianggap ayat am saja, harus diterapkan, tidak seperti itu. Kalau kita itu 6.666 ayat itu, perintah dan larangan itu banyak. Kita belum tentu bisa melaksanakan. Contoh saja misalnya pencuri, dalam hukum Allah itu dipotong tangannya. Pencuri juga ada dua. Pencuri profesional atau pencuri karena kondisional, karena terpaksa, karena paceklik dan lain sebagainya. Kalau terhadap pencuri yang karena situasi paceklik ini bisa masih dimaafkan. Tapi kalau profesional, potong tangannya itu. Kita belum bisa melaksanakan itu. Jadi kalau mereka-mereka yang mengklaim Islam yang paling hebat, mereka belum bisa melaksanakan Islam semuanya. Masih dipilih-pilih. Kan begitu sebenarnya. Nah di sini oleh karena itu perlu pemahaman Quran itu begitu. Kalau kita tidak memahami sudah pasti gampang kita dijajah. Kita dari segi sejarahnya saja. Sejarahnya kenapa Quran terlalu dibukukan itu kenapa? Sejarahnya karena memang Quran itu turunnya kan 7 huruf. 7 huruf itu sebenarnya 7 dialek. Nanti turunnya Quran itu sab'a harfin, 7 huruf. Nah bacaannya ada 7 model. Kalau di Indonesia misalnya lanjutkan, dialek yang lain lanjutkan. Pak Harto senangannya dialek. Nah Quran itu sama, ada 7 dialek. Nah supaya bacaan sak dunia ini sama, lalu ada inisiatif dari Utsman bin Affan itu Quran dibukukan saja, dijadikan satu bacaan yang disebut dialek Quraisy. Nah dialek Quraisy yang kita pegang sekarang ini sebenarnya bacaan dialek Quraisy. Kalau Quran misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, pakai sin, ada yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu juga benar. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, ada yang baca walam yakul lahu kufuwan ahad, ya juga benar. Dialek bukan dialek Quraisy. Nah ini begini-begini juga harus tahu. Akhirnya dibuatlah satu buku itu, satu kitab, lalu difotokopi. Kalau namanya dulu mungkin belum ada fotokopi ya, disalin menjadi 4 bagian, yang 4 buku ini disebarkan ke seluruh dunia. Nah lalu supaya menjadi orang itu bacaannya sama, dibuat harokat, masuk kategori ilmu tajwid. Dibuatlah harokat itu supaya bacaannya sama sak dunia. Itu sejarahnya. Kemudian juga harus kita pahami misalnya kalau tanggal 17 orang Indonesia itu merayakan hari turunnya Quran, nuzulul Quran. Pertanyaan Quran yang mana? Padahal kalau kita lihat sejarah, Quran turunnya 22 tahun lebih. Ikut diperingati cuma tanggal 17. Quran yang mana? Nah, itu juga perlu kita tahu. Ya. Kalau kita mengacu kepada pendapatnya Ibnu Abbas itu adalah pamannya Nabi. Pamannya Nabi ini orang yang didoakan oleh Rasulullah faham agama. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, fahamkanlah dia terhadap agama. Ya, dia menjelaskan bahwa Quran itu sebenarnya turunnya sekaligus 30 juz. Di Minas sama Dunya. Dari situlah turun bertahap secara tartilan yang dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai kurun waktu 22 tahun lebih. Terakhir turun al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Sehingga dengan ayat ini ada seorang sahabat itu mengetahui, memberikan penafsiran yang namanya penafsiran isyari. Penafsiran isyari itu isyarah. Kalau agama sudah sempurna, berarti tugas kenabiannya selesai.
Ternyata betul. Beberapa hari setelah ayat itu turun, lalu kemudian Rasulullah wafat. Itu namanya tafsir isari, dan itu tidak semua orang bisa. Maka memahami ayat itu ada 8 metode. Nah, itu khususnya juga untuk para mubaligh juga perlu harus memahami itu, karena yang saya lihat banyak sekali pemahaman Quran itu hanya dari pemahaman birra'yi. Pemahaman birra'yi itu adalah pemahaman dengan akal pikiran. Apakah nggak boleh? Itu boleh kalau sudah yang lain tidak ada. Nah, embrionya kalau dengan ra'yi itu boleh. Ketika Mu'az bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, Rasulullah mengatakan, bima tahkum, dengan apa kamu akan berhukum? Dijawab oleh Mu'az, bi kitabillah, aku akan berhukum dengan kitab Allah. Fa'ilam yastati, jika tidak ada, dia bilang, wabi sunnati Rasulillah, aku akan berhukum dengan sunnah Rasul. Jika tidak ada, atajtahidu birra'yi, aku akan berijtihad dengan akal pikiran saya. Nah, ini penting. Ya, saya lihat itu banyak. Misalnya bukan gak cocok dipaksa-paksakan, gak enak. Contoh aja begini, dalam Quran itu ada begini. Fawailul ladzina yaktubuna bi aydihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Celaka. Enggak boleh berarti nulis kitab dengan tangan kita. Mempunyai teks seperti itu. Tetapi ketika kita pahami dengan paham ilmu tafsir, ilmu untuk memahami ayat yang disebut ilmu tafsir bil maksur. Bil maksur itu memahami ayat dengan ayat, memahami ayat dengan hadis, memahami ayat dengan asbabun nuzul. Itu ternyata beda nanti maksudnya. Ternyata dimaksud itu dengan asbabun nuzulnya itu orang-orang non-muslim saat itu tidak suka kepada berita akan kehadiran Nabi kita Muhammad. Lah ini dirubah, diganti dengan kata-kata lain. Dia katakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Ya, akhirnya muncullah ayat itu tadi. Berarti yang dimaksud menulis tadi bukan menulisnya begitu, tapi substansinya adalah mengganti isi yang ada di dalam kitab itu menjadi kalimat yang lain. Jadi bukan menulisnya, ternyata substansinya menggantinya itu yang tidak dibolehkan. Nah, ini kalau kita pahami dengan teksnya saja, dengan akal pikiran kita, pasti tidak pas. Ya, saya kira itu sebagai pengantar kami terkait dengan Islam berkemajuan, yang khususnya adalah memahami Quran dan Sunnah secara mendalam. Memang kita perlu, karena tradisi di Muhammadiyah itu juga keilmuan ini harus hebat. Maka pengajian-pengajian ada di mana-mana. Okay. Dan ini sebagai sumbangsih kami terkait dengan bagaimana memahami ayat diperlukan supaya kita bisa berbuat sebagaimana yang kita pahami di dalam Quran itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.